Bab 951. Kodok bertanda emas itu tidak terbunuh oleh kura-kura naga bersisik emas. Ia hanya mundur karena tidak sebanding dengan kura-kura tersebut. Ia datang setelah merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam gua itu. Xiang Shaoyun mengira kodok dan kura-kura itu akan terlibat dalam pertempuran sengit lainnya, tetapi ia salah. Alih-alih bertarung, keduanya mulai mengobrol seperti sepasang teman lama. Kura-kura tua, apa yang terjadi di sini? Di mana energi duri emasnya? Tanya katak bertanda emas. Bagaimana aku bisa tahu? Gerutu kura-kura itu. Apakah itu pencuri manusia itu? Baunya ada di sini. Mengapa dia tidak ada di sini? Aku sudah di sini sebelum kau, tapi aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Dia mungkin sudah kabur sejak lama. Mustahil. Dengan kekuatan kita, tidak ada apapun di danau ini yang bisa luput dari pengamatan kita. Jika kita berdua tidak menyadari kepergiannya, dia pasti masih berada di suatu tempat di danau ini, kata katak bertanda emas dengan percaya diri. Kau benar. Manusia punya banyak trik. Anak itu mungkin bisa menghilang. Jika kita tidak bisa menemukannya, ya sudahlah, kata kura-kura naga bersisik emas itu dengan pasrah. Dia mau pergi setelah mencuri energi duri emas flux kita. Tidak mungkin. Kita harus menemukannya meskipun kita harus membalikkan seluruh danau, kata katak bertanda emas itu dingin. Kura-kura naga bersisik emas itu tidak ingin berlama-lama di sana, jadi dia meninggalkan gua dan mulai mencari Xiang Shaoyun di danau. Energi duri emas yang mengalir sangat penting bagi mereka karena mereka bergantung padanya untuk memasuki alam iblis suci. Mereka tidak akan membiarkan Xiang Shaoyun mengambilnya begitu saja. Xiang Shaoyun mendengar seluruh percakapan mereka, dan ia langsung berkeringat dingin. Dalam hati, ia berpikir, astaga, kedua orang ini benar-benar marah. Situasinya jadi rumit sekarang. Dia mulai khawatir bahwa bahkan setelah berhasil melarikan diri dari danau, keduanya masih akan memburunya. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memasuki tahap ke-8 secepat mungkin dan meningkatkan kekuatan tempurku, pikir Xiang Shaoyun. Dia diam-diam meninggalkan gua dan mulai menuju permukaan danau. Kemampuannya untuk menjadi tak terlihat sungguh menakjubkan. Tanpa pupil mata yang unik, orang mungkin tidak akan bisa melihatnya, sekuat apapun orang itu. Begitu meninggalkan danau, ia langsung melarikan diri ke arah tertentu. Sekitar 4 jam kemudian, ia tiba di lokasi terpencil dengan banyak bebatuan besar. Dengan bebatuan sebagai tempat berlindung, tempat itu menjadi tempat persembunyian yang sangat baik. Banyak murid telah menjelajahi tempat ini sejak awal dan tidak menemukan apapun. Karena itu, orang-orang berhenti datang. Xiang Shaoyun berencana untuk bersembunyi di sini dan memulihkan diri dari luka-lukanya sebelum mencapai tahap ke-8. Namun ketika dia tiba, dia mendapati bahwa seseorang sebenarnya bersembunyi di antara bebatuan. Orang itu telah menyembunyikan diri dengan baik, tetapi dia tidak bisa lolos dari indera alam jiwa neter. Siapa sebenarnya yang bersembunyi di antara bebatuan itu, pikir Xiang Shaoyun. Dia mengerahkan inderanya hingga maksimal, dan pemandangan di antara bebatuan itu terbentang di hadapannya. Ketika dia melihat apa yang terjadi di bawah sana, ekspresinya berubah drastis, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Apa yang dia lihat? Di antara bebatuan, seorang wanita dengan setengah wajahnya tertutup topeng sedang membuka pakaiannya. Dia adalah selir iblis Akademi Bela Diri Sejati. Dia adalah wanita paling populer di akademinya. Dia benar-benar memancarkan pesona. Tidak hanya cantik, tetapi tubuhnya juga sempurna. Dia sedang membuka pakaiannya sendiri, pemandangan yang akan membuat pria manapun tergila-gila. Separuh wajahnya tertutup topeng, memperlihatkan separuh wajahnya yang lain yang secantik malaikat. Matanya yang mempesona membuat siapapun ingin melindunginya dan menyayanginya. Dia melepas jubah tipisnya, memperlihatkan pakaian dalamnya dan memperlihatkan lehernya yang lembut, tulang selangkanya yang halus, dadanya yang berisi, dan pinggangnya yang ramping. Pemandangan ini akan membuat setiap pria dipenuhi nafsu. Di dadanya terdapat luka yang mengerikan, sebuah noda pada manusia yang sempurna ini. Wajahnya pucat, ia mengoleskan air mata air pada lukanya. Rupanya, ia bersembunyi di antara bebatuan untuk menyembuhkan diri setelah seseorang melukainya dengan serius. Sebagai seorang kultivator yang menghabiskan banyak waktu dalam berbagai situasi pertempuran, seseorang pasti akan mengalami beberapa luka. Karena itu, wajar jika seorang kultivator memiliki bekas luka, dan kultivator wanita pun tidak terkecuali. Dia adalah murid unggulan di Akademi Bela Diri Sejati dan merupakan kultivator tingkat puncak alam kenaikan naga. Saat dia membentuk fondasi jiwanya, dia akan mampu memasuki alam penguasa. Dia cukup kuat untuk melawan bahkan seorang penguasa. Jadi siapa yang telah melukainya sedemikian parah? Sambil mengamatinya saat dia menyembuhkan dirinya sendiri, Xiang Shaoyun melihat seluruh tubuhnya.
Dia bersumpah bahwa dia tidak sengaja mengintipnya dan semua ini hanyalah kebetulan. Jika para murid Akademi Bela Diri Sejati mengetahui apa yang dilihat Xiang Shaoyun hari ini, seluruh akademi mungkin akan mulai memburunya. Lagi pula, dewi kesayangan mereka baru saja diperlihatkan seluruh tubuhnya. Selir iblis mulai mengerang ketika kekuatan obat mulai bekerja pada tubuhnya. Itu adalah suara yang membuat imajinasi seseorang melayang liar. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Saat dia menelan ludah, selir iblis merasakannya. Dia menyampirkan jubah hitam di tubuhnya dan berteriak, "Siapa itu?" Setelah melilitkan jubah di tubuhnya, selir iblis menyerbu keluar. Seperti burung yang tersentak oleh bunyi busur panah, Xiang Shaoyun mulai melarikan diri. Namun pada saat itulah kemampuan menghilangnya mencapai akhir masa aktifnya. Ia merasa ingin menangis. Habislah reputasiku yang tak tercela, ratapnya dalam hati. Apa yang harus ia lakukan jika mulai sekarang ia dikenal sebagai orang mesum? Bajingan! Berdiri di situ. Selir iblis meraung dan melemparkan beberapa pisau lempar ke arahnya. Xiang Shaoyun merasakan bahaya, dan tubuhnya langsung bergeser dan menghindari pisau-pisau itu, memberi selir iblis kesempatan untuk tiba tepat di belakangnya dan melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan itu tampak tidak kuat, tetapi membawa kekuatan yang tak terlukiskan. Jalur pelarian Xiang Shaoyun benar-benar tertutup, dan tekanan kuat melingkupinya, membuat pelarian menjadi mustahil. Bab 952. Xiang Shaoyun tidak tahu teknik apa yang digunakan selir iblis, tetapi dia tahu bahwa wanita itu sangat kuat. Menghadapinya pada dasarnya sama dengan menghadapi seorang penguasa. Dia tidak berani menahan diri, dan dia menggunakan pergeseran hantu untuk bergerak menjauh dan menghindari serangan telapak tangan sambil berteriak, "Cantik, ini salah paham." Bagaimanapun juga, Xiang Shaoyunlah yang bersalah. Karena itu, dia tidak membalas dan malah mencoba menjelaskan dirinya. Selir iblis tidak mau mendengarkan dan menghujani dia dengan serangan telapak tangan. Setiap serangan cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Serangan telapak tangan meledak dengan keras, dan kekuatan korosif unik yang sulit ditangkis menyebar di udara. Xiang Shaoyun terus menghindari serangan seperti belut yang licin. Serangan yang melintas di sekitarnya sangat berbahaya. Jika bukan karena kecepatannya, dia pasti sudah terbunuh. Yang lebih penting lagi, karena selir iblis dapat sepenuhnya mengunci target padanya, jelas bahwa jiwanya juga sekuat jiwa seorang penguasa dan itulah alasan dia dapat menekan pria itu dengan kehadirannya. Murid lain manapun dalam posisinya mungkin sudah mati. Ketika selir iblis gagal memberikan satu pukulan pun, dia berhenti menahan diri. Gumpalan kabut hitam mengerikan meletus dari tubuhnya dan langsung menyelimuti area tersebut dalam kegelapan. Sang hantu melahap bulan. Dalam lingkungan yang gelap gulita ini, mereka yang tidak menguasai kekuatan kegelapan akan sangat tertekan. Teknik ini adalah salah satu kartu andalan selir iblis. Dia ingin menggunakannya untuk mengganggu penglihatan Xiang Shaoyun sebelum membunuhnya. Taktik ini tidak pernah gagal sebelumnya, dan dia yakin taktik ini akan terus berhasil. Seperti ular hitam, dia bersembunyi di tengah kegelapan sebelum menerkamnya dari sudut yang tak terduga. Serangannya tajam dan tanpa ampun, telapak tangannya mengarah ke belakang kepala Xiang Shaoyun. Jelas, dia bertujuan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Ketika Xiang Shaoyun merasakan niat membunuh selir iblis, dia menjadi agak marah. Kedua tangannya menerjang ke arahnya, serangannya tepat mengenai sasaran seolah-olah kegelapan di sekitarnya tidak ada. Lengan sisik naga. Sejumlah naga energi terbang keluar sambil meraung. Naga-naga energi itu dipenuhi energi emas ganas dengan jejak energi duri emas flux, yang sangat meningkatkan kekuatan teknik tersebut. Lengannya bertabrakan dengan telapak tangan selir iblis, menghalangi serangan itu. Meskipun begitu, dia tetap terlempar jauh. Xiang Shaoyun hanya bisa menggunakan satu bintang untuk setiap kekuatan, jadi dia dirugikan dalam pertukaran tersebut, karena selir iblis hanya menguasai satu kekuatan. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi. Hanya memblokir serangannya saja sudah merupakan prestasi luar biasa mengingat keadaannya. Selir iblis itu tercengang, tetapi dia tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, dia meningkatkan intensitas serangannya, melancarkan rentetan serangan telapak tangan ke depan. Xiang Shaoyun mengaktifkan kemampuan instingnya dan melihat menembus serangan yang datang. Tangannya menerjang liar seperti mesin penghancur, menunjukkan kekuatan sejati dari lengan sisik naga. Ini adalah teknik tingkat penguasa, teknik yang telah dikuasai Xiang Shaoyun hingga mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, di hadapan kekuatan absolut, dia terpaksa mundur. Tiba-tiba, serangan selir iblis menjadi jauh lebih kuat. Sebuah bola cahaya muncul di telapak tangannya saat dia mengarahkannya ke dada Xiang Shaoyun tepat di jantungnya. Serangan itu tiba-tiba, cepat, dan sulit untuk ditangkis.
Pada saat kritis, Xiang Shaoyun menyilangkan kedua tangannya di depan dada untuk menghalangi bola cahaya itu. Serangan itu membuatnya terlempar jauh, dan rasa sakit yang hebat menusuk lengannya seolah-olah kedua lengannya patah. Selir iblis itu masih belum berhenti. Dia dengan cepat mengejar Xiang Shaoyun seperti bayangan dan melancarkan serangan telapak tangan lagi. Kali ini, setiap telapak tangan yang dilancarkannya membawa bola cahaya hitam yang menghantam tubuh Xiang Shaoyun seperti hujan bom. Meskipun pertahanannya telah dikerahkan hingga maksimal, dia tetap babak belur, dan baju zirah sucinya yang rusak mungkin satu-satunya yang membuatnya tetap hidup. Dia merasakan kekuatan korosif yang meningkat menyerang tubuhnya dan menguras kekuatan hidupnya. Sial, ada sesuatu yang aneh dengan energi wanita ini, pikir Xiang Shaoyun dengan cemas. Dia tidak lagi menahan diri dan mengaktifkan kekuatan api dan petir di tubuhnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani, dan gumpalan api menghantam area tersebut seperti meteor. Bencana petir bintang berapi. Barulah setelah menggunakan teknik ini, situasi Xiang Shaoyun mereda. Dia lolos dari kurungan selir iblis dan terbang jauh. Sambil mengayunkan lengannya yang pegal, dia berkata, seorang pria sejati tidak berkelahi dengan kaum wanita. Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Jika kau terus memaksa, aku akan mengeksekusimu di tempatmu berdiri. Akhirnya, Xiang Shaoyun mendapat kesempatan untuk menyaksikan kekuatan seorang murid Akademi Bela Diri Sejati. Wanita ini jelas tidak lebih lemah dari Zhan Wushuang. Bahkan, dia mungkin sedikit lebih kuat. Jika dia tidak terluka, dia akan jauh lebih menakutkan. Selir iblis tidak mengatakan apapun. Sebuah tombak hitam muncul di tangannya saat dia dengan lincah bergerak maju dan mengayunkan tombak itu ke arahnya. Energi hitam tak terbatas meledak keluar dan mengambil bentuk rubah berekor 9. Kesembilan ekor itu terbentang dan menutupi area tersebut, seperti tirai hitam yang menutupi langit. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos atau memasuki zona yang dikelilingi oleh ekor-ekor itu. Pada saat yang sama ketika ekor-ekor itu terbentang, rubah itu mencakar Xiang Shaoyun, berusaha mencabik-cabiknya. Kekuatan serangan ini jauh melampaui level penguasa biasa. Kekuatannya setara dengan serangan penguasa tingkat 5 dan merupakan kekuatan sejati selir iblis. Dia cukup kuat untuk melawan sekelompok murid jenius sendirian dan tetap keluar sebagai pemenang. Xiang Shaoyun sangat tertekan, dan ia ingin sekali mengirimkan jiwa klonnya. Namun, ia berubah pikiran setelah ragu-ragu sejenak. Sebaliknya, niat bertarungnya melonjak saat dia berkata, baiklah. Biarkan aku merasakan kekuatan seorang murid terbaik dari Akademi Bela Diri Sejati. Lalu, dia mengeluarkan energi awal mula yang sangat kuat dari lautan kosmos astralnya. Kedua tinjunya mulai bersinar seperti sepasang bintang terang saat dia melemparkannya. Memutar biduk, menggeser bintang-bintang, membalikkan langit dan bumi. Ini adalah teknik pamungkas Xiang Shaoyun, tinju penghancur dao kosmos. Didukung oleh energi awal mula dan niat bertempur yang kuat, teknik ini cukup kuat untuk membuat lubang di langit. Bab 953. Jurus tinju penghancur kosmos dao berbenturan dengan tombak selir iblis, mengirimkan gelombang kejut dahsyat ke segala arah. Gelombang kejut menyebar hingga beberapa kilometer jauhnya, mengubah semua batu di area tersebut menjadi debu dan menghancurkan debu di area tersebut sepenuhnya. Ketika gelombang kejut dari tabrakan mereda, dua sosok terlihat terlempar ke arah yang berlawanan. Pakaian pria itu robek parah, dan luka-luka memenuhi tubuhnya. Wanita itu juga tampak tidak baik-baik saja. Setengah dari jubah hitamnya telah hancur, memperlihatkan kulitnya yang lembut dan putih di bawahnya. Sebagian dadanya yang berisi juga terlihat. Aku akan mengingat ini. Lain kali aku melihatmu, aku akan mengambil nyawamu, kata selir iblis sebelum pergi. Alih-alih mengejar, Xiang Shaoyun menjawab dengan pasrah, Nyonya, ini benar-benar salah paham. Sayangnya, selir iblis menolak untuk mendengarkan. Xiang Shaoyun menghela napas, dan begitu saja, aku mendapat musuh baru. Hidup yang berat. Tapi, sosoknya sungguh menakjubkan. Jika dia mengejarku di masa depan, aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikannya pelayan pribadiku. Seorang murid Akademi Bela Diri Sejati mungkin akan menjadi gila dan bertarung dengannya sampai mati jika dia tahu pikirannya. Menggunakan wanita sehebat ini sebagai pelayan. Apakah itu lelucon? Xiang Shaoyun tidak membuang waktu dan segera pergi. Fokusnya masih memulihkan kondisi puncaknya. Bersembunyi di tempat yang tenang, dia melepaskan uang dan rune hantu untuk melindunginya dari roh jahat. Kemudian dia menggunakan teknik pembalikan rahasia untuk mempercepat pemulihannya. Teknik pembalikan rahasia memang layak disebut sebagai teknik penyembuhan yang sangat langka. Ketika bekerja bersama dengan kekuatan kayu Xiang Shaoyun, teknik ini membuat lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Energi korosif yang tersisa di tubuhnya juga perlahan-lahan dikeluarkan oleh api Yun.
Energi korosif selir iblis sangatlah dahsyat. Energi itu tidak hanya dapat menghancurkan fungsi tubuh seseorang, tetapi juga menguras kekuatan hidup seseorang. Tanpa kekuatan yang ekstrim seperti api dan petir di tubuh Xiang Shaoyun, dia pasti akan mati karena korosi. Meskipun begitu, dia masih harus bekerja sangat keras untuk sepenuhnya membersihkan tubuhnya. Sekitar 2 hari kemudian, Xiang Shaoyun akhirnya pulih sepenuhnya. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia juga mendapati kekuatan jiwanya meningkat. Sebelumnya, kekuatan jiwanya berada pada level kultivator alam fondasi jiwa tahap 6 awal. Sekarang, kekuatan jiwanya telah mencapai tahap 6 pertengahan, dan dia hanya selangkah lagi menuju tahap 6 akhir. Setelah beberapa saat merenung, Xiang Shaoyun akhirnya memahami sesuatu. Ia bergumam, pasti energi duri emas yang telah memicu batas kemampuanku, memungkinkan tubuh dan jiwaku tumbuh pesat. Pasti itu penyebabnya. Setelah menyimpulkan hal itu, ia mengalihkan fokusnya untuk memahami teknik stimulasi batas dan teknik pedang jari flux yang diwariskan kepadanya oleh Zhang Yuan. Fokusnya tetap untuk meningkatkan kekuatannya sebaik mungkin. Tingkat kultivasinya juga telah mencapai titik didih, dan ia tidak bisa lagi menekannya. Ia harus menerobosnya. Maka, ia kembali mengubah fokusnya. Ia akan menerobos lebih dulu. Setelah menyuruh Mani dan rune hantu untuk berjaga-jaga, ia mulai mengaduk energi di tubuhnya. Kesembilan bintang itu sudah dipenuhi energi. Mereka meledak sekaligus, dan kesembilan energi itu beredar di seluruh tubuhnya. Mereka pertama kali memasuki lautan kosmos astral, lalu tulang punggung, mendorong aura naga hingga 80% dan menyebabkan proyeksi naga yang lebih hidup melayang di atasnya. Pancaran 9 warna berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak seperti putra dewa yang memancarkan kemegahan. Sejumlah besar kristal spiritual di lautan kosmos astralnya larut, dan untaian energi murni mengalir melalui tubuhnya sebelum memasuki 9 bintangnya. Namun, tentu saja, energi dari kristal spiritual saja tidak akan cukup. Dia juga perlu menyerap energi spiritual dunia dan energi astral dari bintang-bintang di langit untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk terobosan tersebut. Energi spiritual di sekitarnya mulai berkumpul di sekelilingnya. Energi astral juga mulai mengalir dari langit ke arahnya. Energi yang berasal dari bintang-bintang tidak dapat dilihat, tetapi jika seorang ahli berada di sini, ahli tersebut pasti akan merasakan konvergensi energi tersebut. Sangat jarang melihat 9 energi berbeda mengalir turun dari bintang-bintang pada saat yang bersamaan. Sejumlah besar energi luar biasa telah berkumpul di area tersebut. Untungnya, dia bersembunyi di lokasi terpencil, sehingga terobosannya tidak menarik perhatian siapapun. Energi tersebut berkumpul di tubuhnya dan memperluas bintang-bintangnya, memungkinkannya untuk dengan lancar mencapai tahap ke-8. Xiang Shaoyun bahkan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan terobosannya. Energi membanjiri tubuhnya, dan dia hanya berhenti menyerap energi ketika aura naganya mencapai 85%. Dengan aura naga sebanyak itu, dia dengan lancar mencapai pertengahan alam kenaikan naga tingkat 8, yang merupakan peningkatan kekuatan yang cukup besar. Dia sebenarnya sudah lama mampu menembus ke tahap ke-8, tetapi dia terus menekannya. Ketika Yun Flame menyatu dengan Noble Glaze Flame, bintang apinya juga telah mengumpulkan sejumlah besar energi tingkat tinggi. Energi flux Golton dari bintang emasnya dan energi asal gelap dari bintang gelapnya juga berkualitas lebih tinggi daripada energi biasa. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa dia melewati tahap awal dan mencapai tahap menengah. Setelah terobosan itu, Xiang Shaoyun membuka matanya, dan pancaran cahaya tajam terpancar darinya. Seolah-olah matahari dan bulan berputar-putar di dalam matanya, memancarkan rasa penindasan yang hebat. Kekuatan jiwanya mencapai tingkat kultivator alam fondasi jiwa tingkat 6 puncak, tidak jauh dari tingkat 7. Ini adalah efek dari peningkatan kultivasinya. Meskipun kekuatan jiwanya hanya meningkat dari tingkat 6 pertengahan ke tingkat 6 puncak, itu tetap merupakan ketinggian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi sebagian orang untuk mencapainya. Peningkatan itu dapat dimengerti, karena Xiang Shaoyun memiliki jiwa yang murni dan domain jiwa neter. Bisa dikatakan bahwa dia diberkati dengan bakat dalam hal kultivasi jiwa. Jiwanya dapat tumbuh dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh siapapun. Dia memanggil klon jiwanya dan menyuruh klon tersebut mengolah teknik pedang jari flux sementara tubuh utamanya fokus pada teknik stimulasi batas. Apa yang dia lakukan bisa mengejutkan banyak orang. Pada umumnya, seseorang hanya akan mampu membagi perhatiannya secara sempurna setelah mencapai alam suci. Xiang Shaoyun hanyalah seorang kaisar, tetapi dia sudah mampu melakukannya. Akan sulit untuk tidak merasa terkejut. Teknik pedang jari flux adalah teknik pedang yang memanfaatkan energi duri emas flux. Dengan menggunakan jari sebagai pedang, seseorang dapat membentuk pedang jari dengan energi duri emas flux dan melepaskan energi pedang yang mampu menghancurkan segalanya.
Teknik pedang ini sangat destruktif karena kekuatan besar energi duri emas flux, energi yang mampu mengancam bahkan para Sein. Bab 954. Teknik pedang jari flux bukanlah teknik yang mudah dipelajari. Pertama, teknik ini memiliki persyaratan yang ketat terhadap kualitas tulang jari seseorang. Tulang jari harus cukup kuat untuk menahan aliran energi duri emas flux, atau seseorang sebaiknya melupakan penggunaan jari sebagai pedang. Meskipun Xiang Shaoyun telah berlatih teknik jari penjara ganas sebelumnya dan memiliki tulang jari yang jauh lebih tahan lama daripada orang biasa, tulang jarinya masih belum cukup kuat untuk menahan kekuatan energi duri emas flux. Dia masih perlu melatih jari-jarinya. Karena klon jiwanya jauh lebih kuat daripada tubuh utamanya, klon tersebut akan jauh lebih mudah berlatih teknik tersebut. Meskipun demikian, setiap kali klon tersebut mencoba menggunakan teknik itu, jari-jarinya akan merasakan sakit seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya pilihannya adalah menahan rasa sakit itu. Dia hanya akan mampu menggunakan teknik tersebut setelah tulang jarinya sepenuhnya beradaptasi dengan energi flux Golton. Sementara klonnya sedang mengolah teknik pedang jari flux, tubuh utamanya mengolah teknik stimulasi batas. Teknik stimulasi batas menggunakan energi tingkat tinggi yang unik untuk menyiksa kulit, daging, meridian, organ, dan tulang seseorang saat menggunakan teknik tersebut untuk menahan rasa sakit. Rasa sakit yang dihasilkan akan mendorong potensi seseorang, membawanya ke batas kemampuannya, dan membuatnya membentuk fisik yang sempurna. Menguasai teknik ini benar-benar tindakan gila. Seseorang bisa saja menjadi gila karena rasa sakit jika gagal menahan penderitaan. Xiang Shaoyun telah menahan rasa sakit dari api, petir, dan energi duri emas yang berflux. Ketabahan hatinya jauh lebih besar daripada orang biasa. Karena itu, dia bersedia mencoba teknik stimulasi batas, betapapun sulitnya kelihatannya. Dia perlahan mengarahkan energi duri emas yang mengalir, secara bertahap menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Sensasi menyengat menyerang seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mulai melafalkan mantra teknik tersebut, menggunakan mantra itu untuk memanen kekuatan rasa sakit. Rasa sakitnya semakin hebat, dan mencapai titik di mana dia mulai merintih kesakitan. Untungnya, Xiang Shaoyun telah memberlakukan pembatasan isolasi di area tersebut. Jika tidak, ratapannya yang mengerikan akan menyebar jauh. Dia merasa telah mencapai batas rasa sakit yang sesungguhnya. Setiap inci tubuhnya menderita. Meridian, organ, tulang, dan sebagainya merasakan sakit lebih dari 10 kali lipat dari yang dia rasakan ketika pertama kali mengarahkan energi duri emas mengalir di sekitar tubuhnya. Ia berguling-guling di tanah, dan kesakitan, ia melampiaskan penderitaannya dan melayangkan pukulan kemana-mana, meninggalkan banyak bekas tinju di sekitarnya. Saat berlatih teknik seperti teknik stimulasi batas, semakin lama ia menahan rasa sakit, semakin baik hasilnya. Karena itu, Xiang Shaoyun mengertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk mempertahankan sedikit kesadaran. Bahkan saat ia menggigit lidahnya, ia tidak merasakannya, karena rasa sakit yang dirasakannya di seluruh tubuhnya jauh lebih hebat. Setelah bertahan selama 1 jam, ia hampir pingsan karena kesakitan, dan akhirnya ia menarik kembali energi duri emasnya. Ia ambruk lemah ke tanah, tak mampu lagi mengumpulkan kekuatan apapun. Meskipun siksaan itu telah berakhir, dia tidak sepenuhnya rileks. Dia diam-diam meredakan sensasi mati rasa yang dirasakan seluruh tubuhnya, dan beberapa kotoran mulai merembes keluar dari pori-porinya. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan zat kotor dan kental. Dia baru saja menjalani proses pembersihan tubuh, mengembalikan tubuhnya ke tingkat kemurnian seperti bayi. Secara umum, hanya harta karun yang sangat berharga yang mampu membersihkan tubuh seseorang dengan cara ini. Dengan menggunakan teknik stimulasi batas, selain pembersihan, seseorang juga dapat memperkuat tubuhnya, menemukan potensi tersembunyinya, dan membentuk fisik yang bersih tanpa celah. Jika Zhang Yuan tahu bahwa Xiang Shaoyun mampu bertahan selama 1 jam pada sesi kultivasi pertamanya, dia mungkin akan melompat dari kuburnya karena terkejut. Lagi pula, saat pertama kali menguasai teknik ini, dia pingsan bahkan sebelum bertahan setengah jam. Ia hanya mampu bertahan selama 1 jam setelah mengasah teknik tersebut selama setahun, dan mencapai efek pembersihan tubuh yang sama. Klon Xiang Shaoyun kembali ke tubuh utama dan turut merasakan manfaat dari pembersihan tersebut, memungkinkan jiwanya untuk tumbuh juga. Rencananya adalah berhenti mengolah teknik pedang jari flux. Sebagai gantinya, dia akan fokus pada teknik stimulasi batas untuk sementara waktu guna menempa tubuh dan jiwanya. Ketika tubuhnya mencapai tingkat tertentu, tulang jarinya juga akan mampu mencapai tingkat di mana mereka dapat menahan energi duri emas flux. Pada saat itu, dia akan mampu membentuk pedang dengan jari-jarinya. Setelah beristirahat selama 1 jam, ia merasa jauh lebih baik. Saat itulah ia mencium bau busuk di tubuhnya. Ia merasa jijik dan segera menggunakan air untuk membersihkan dirinya. Barulah setelah itu ia merasa lebih baik.
Saat ia mengayunkan lengannya, ia merasakan seluruh tubuhnya bergerak lebih cepat. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi dan kekuatan hidup, sebuah sensasi yang sangat menakjubkan. Seolah-olah setiap pori-porinya menghirup udara di sekitarnya. Sirkulasi energinya juga meningkat pesat, dan inderanya pun meningkat secara signifikan. Singkatnya, ia merasakan sesuatu yang begitu menakjubkan sehingga tak ada kata yang cukup untuk menggambarkannya. Layak disebut teknik stimulasi batas. Semakin banyak rasa sakit yang bisa kutahan, semakin banyak potensi yang bisa kukeluarkan. Potensi umat manusia selalu tak terbatas, gumam Xiang Shaoyun dengan nada puas. Setelah beristirahat selama 3 hari, ia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya dan terbiasa dengan tubuhnya yang telah dibersihkan. Kemudian ia langsung kembali berlatih teknik stimulasi batas. Babak penyiksaan baru dimulai. Kali ini, dia juga meninju sekelilingnya dan menghancurkan segalanya. Dia memang tidak mengerahkan banyak tenaga, tetapi pukulannya terlalu kuat, dan bebatuan di sekitarnya tidak mampu menahan pukulannya. Dia memukul begitu keras hingga tinjunya berdarah. Luka-luka mengerikan muncul di tinjunya, luka-luka yang merupakan akibat dari dia tidak menggunakan energi apapun dalam pukulannya. 1 jam berlalu, dan sesi kultivasi berakhir. Banyak kotoran keluar dari pori-porinya kali ini juga, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Itu bukti bahwa jumlah kotoran di dalam tubuhnya telah berkurang secara signifikan. Selain itu, ada kemungkinan Xiang Shaoyun mampu bertahan dalam waktu yang sama dengan kondisi fisik yang lebih baik, sehingga teknik tersebut tidak lagi efektif baginya. Meskipun demikian, ia tetap memperoleh keuntungan yang cukup besar. Semakin banyak kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya, semakin baik perasaannya. Tidak hanya inderanya yang meningkat, tetapi sirkulasi energinya juga meningkat kecepatan dan daya tanggapnya. Seolah-olah dia telah terlahir kembali. Alat tua pada akhirnya akan mengalami penurunan kualitas, tetapi ketika alat itu ditempa ulang dan dioptimalkan, alat itu akan menjadi jauh lebih baik. Itulah yang terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya masih muda, tetapi dia tidak mengembangkannya selama masa kecilnya. Meskipun ia telah berendam dalam banyak cairan obat untuk memperkuat tubuhnya, hal itu tidak menjamin tubuhnya sebaik seseorang yang telah berlatih sejak kecil. Melalui teknik stimulasi batas, ia mampu secara perlahan memperoleh tubuh yang sebanding dengan seseorang yang telah berlatih sejak muda. Memiliki konstitusi seperti itu sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Bab 955. Selama 2 bulan, Xiang Shaoyun sepenuhnya membenamkan dirinya dalam mengkultivasi teknik stimulasi batas. Awalnya, ia akan mulai meratap setiap 3 atau 4 hari. Jeda tersebut dipersingkat menjadi 2 hari hingga akhirnya menjadi kejadian harian. Selain itu, durasi ratapan juga meningkat hingga titik tertentu sampai baru-baru ini. Saat ini, tidak ada lagi ratapan yang terdengar darinya. Saat ini, bagian atas tubuhnya telanjang, memperlihatkan kulitnya yang halus dan berkilau yang bahkan tampak lebih cantik daripada kulit wanita, menghadirkan pemandangan yang sangat mempesona. Siapapun yang melihatnya sekarang akan dengan senang hati mengklaim bahwa dia adalah anak surga, dan tidak seorang pun akan keberatan. Sulit membayangkan bahwa seorang pria sesempurna itu ada di dunia. Dia sangat tampan hingga membuat kewalahan, yang merupakan hasil dari tubuh baru yang didapatnya setelah penempaan. Xiang Shaoyun belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Seolah-olah dia bisa memanipulasi energi apapun dengan mudah hanya dengan lambaian tangannya. Kecepatan penyerapan dan sirkulasi energinya juga meningkat. Singkatnya, segala sesuatu tentang dirinya telah membaik. Tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat akhir alam kenaikan naga tahap ke-8. Baru 2 bulan sejak terobosannya. Dia melakukannya tanpa menggunakan ramuan, obat-obatan, atau air mata air. Dari sini, orang dapat melihat betapa bermanfaatnya kultivasi teknik stimulasi batas. Selain itu, kekuatan jiwanya hampir mencapai level ahli alam fondasi jiwa tingkat 7, dan tidak akan lama lagi kekuatan jiwanya akan mencapai level tersebut. Jangkauan domain jiwa neternya juga meningkat, sementara tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak akan merasakan apapun dari serangan biasa. Xiang Shaoyun berhenti berlatih teknik stimulasi batas, bukan karena dia telah sepenuhnya menguasainya. Bahkan, dia baru saja memulainya. Teknik stimulasi batas memiliki 7 tahapan secara total. Tahap pertama adalah pembersihan tubuh, tahap kedua adalah kulit sekeras baja, tahap ketiga adalah meridian seperti sungai, tahap keempat adalah organ seperti matahari, tahap kelima adalah tulang sebagai senjata, tahap keenam adalah samudera kekuatan hidup, dan tahap ketujuh adalah bintang-bintang yang berkilauan. Setiap tahap memperkuat bagian tubuh yang berbeda. Xiang Shaoyun baru menyelesaikan tahap pertama kultivasi. Setelah menyelesaikan kultivasi ke-7 tahap, ia akan membentuk fisik tempur yang benar-benar sempurna. Sayangnya, Xiang Shaoyun hanya memiliki mantra untuk 4 tahap pertama.
Apakah ia dapat memperoleh mantra untuk tahap-tahap selanjutnya di masa depan bergantung pada keberuntungan. Dia tidak terburu-buru untuk memulai kultivasi tahap kedua. Lagi pula, kompetisi hanya berlangsung selama 6 bulan, dan setengah dari waktu itu telah berlalu. Dia tidak terburu-buru untuk merampas kemampuan peserta lain, tetapi dia masih perlu menggunakan waktu yang tersisa untuk memperkaya koleksi teknik bertarungnya dan mempersiapkan diri untuk pertarungan final kompetisi. Setelah pembersihan tubuh, kultivasinya dalam teknik pedang jari flux menjadi jauh lebih mudah. Lagi pula, dia sekarang bisa menahan siksaan energi duri emas flux. Pada titik ini, dia tidak lagi merasakan sakit. Mungkin karena dia sudah mati rasa karenanya. Atau mungkin tubuhnya telah beradaptasi dengan energi duri emas flux. Ketika dia menutup jari-jarinya, pancaran kemasan sepanjang 1 inci muncul di sekitar jari-jarinya. Pancaran itu tidak panjang, tetapi mirip dengan belati tajam yang tak terhentikan. Dia mengayunkan pancaran cahaya kemasan itu ke arah sebuah batu, dan cahaya itu menembus batu tersebut seperti pisau panas menembus mentega, seketika membelah batu itu menjadi 2. Teknik pedang jari flux memang mengesankan. Jika aku bisa membentuk pedang sungguhan dengannya, aku bisa menggunakannya sebagai senjata ampuh untuk membantai semua lawanku, kata Xiang Shaoyun dengan nada puas. Kemudian, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada pengembangan teknik pedang jari flux. Pada saat yang sama, ia meminta klon jiwanya untuk mengembangkan teknik pertempuran yang disebut teknik penembak matahari. Teknik Sun Shooter adalah teknik yang ia peroleh dari seorang murid Akademi 9 Istana yang telah ia bunuh di ruang rahasia. Murid yang ia bunuh dikenal sebagai Kaisar Panah, dan inilah teknik yang ia kembangkan, yaitu teknik memanah yang memanfaatkan kekuatan api. Setelah dikuasai, seseorang bahkan dapat menembak jatuh matahari. Ini adalah teknik penguasa tingkat atas. Setelah sekitar setengah bulan, ia memperoleh penguasaan awal teknik pedang jari flux, dan teknik Sun Shooter-nya mencapai penguasaan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa kemampuannya untuk membagi perhatiannya telah memberinya manfaat yang tak terbayangkan, memungkinkannya untuk mengembangkan 2 teknik berbeda secara bersamaan. Setelah sesi kultivasi berakhir, Xiang Shaoyun merasa sangat segar. Dia yakin bahwa meskipun dia menghadapi Zhan Wushuang dan selir iblis sekali lagi, dia tidak perlu lagi menggunakan energi awal mula dan masih memiliki peluang bagus untuk melawan mereka. Dia menyimpan baju zirah sucinya yang rusak dan mengenakan pakaian hijau sederhana. Saat dia berdiri di sana, sosoknya yang tinggi benar-benar memberikan kesan bahwa dia adalah seseorang yang patut dihormati. Dengan pedang pemangsa hiu di punggungnya, dia duduk di atas mani dan menarik kembali rune hantu sebelum terbang ke arah yang berbeda. Adapun Aikai, dia adalah seorang manusia binatang. Meskipun dia adalah pengikut Xiang Shaoyun, dia memiliki identitas yang berbeda dari mani dan tidak dapat memberikan bantuan apapun. Karena itu, dia hanya bisa tinggal di lautan kosmos astral dan terus berkultivasi di dalamnya. Lagi pula, ini adalah kompetisi antar murid. Tunggangan dan boneka diperbolehkan, tetapi pengikut dan pelayan tidak, itulah sebabnya Xiang Shaoyun belum melepaskan Aikai. Tujuan Xiang Shaoyun selanjutnya bukanlah istana besar itu, karena disitulah Zhang Yuan mengatakan, Tuan, berada. Karena itu adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh seorang ahli super seperti Zhang Yuan, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Namun, banyak dari para murid menuju ke istana yang megah itu. Mereka semua percaya bahwa ada peluang besar yang bisa ditemukan di sana, peluang yang dapat memungkinkan mereka mencapai surga dalam sekejap. Satu-satunya hal yang ditemukan para murid setibanya di istana yang megah itu hanyalah mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat itu berada di bawah kendali roh jahat dan menyerang para murid dengan ganas. Beberapa murid berhasil menerobos masuk ke istana, tetapi tak satu pun dari mereka terlihat lagi. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Meskipun demikian, banyak murid masih berbondong-bondong menuju istana seperti ngengat yang tertarik pada api. Ouyang Chuanqi, Han Chenfei, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Setelah melewati roh-roh jahat, mereka tiba di depan gerbang. Di sana, terlihat kulit manusia yang meneteskan darah tergantung di gerbang. Seolah-olah darah di kulit itu tidak akan pernah mengering, pemandangan yang mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, Ouyang Chuanqi, Han Chenfei, dan yang lainnya tetap memutuskan untuk menguatkan tekad dan masuk. Setelah masuk, mereka mendapati bahwa teman-teman mereka tidak lagi berada di sisi mereka. Seolah-olah mereka semua telah terpisah satu sama lain, tetapi juga tampak seperti mereka telah jatuh ke dalam ilusi yang mengaburkan persepsi mereka. Beberapa bayangan aneh mulai muncul di sekitar mereka, seperti utusan kematian yang mencoba membawa mereka ke neraka. Bab 956. Xiang Shaoyun mulai mencari ke seluruh ruang rahasia, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang terlalu berharga.
Tampaknya seluruh ruang itu telah digeledah oleh murid-murid lain, hanya menyisakan mayat dan roh jahat. Di sisi lain, rune hantu mampu terus-menerus memakan roh jahat, tumbuh semakin kuat. Guiki kini menjadi penguasa iblis tingkat 2, sementara rune hantu lainnya telah menjadi penguasa iblis. Dengan bakat mereka untuk menyerang jiwa, mereka kini menjadi lawan yang menakutkan. Suatu hari, Xiang Shaoyun diam-diam tiba di dekat istana yang megah. Ia mencoba mencari anggota Overlord Legion dan Xia Liuhui. Ia harus memastikan mereka baik-baik saja. Saat ia tiba, sekelompok orang mendekatinya. Mereka adalah Jiangqi dan teman-temannya dari Akademi Rusa Suci. Mereka adalah kelompok yang sama yang ditemui Xiang Shaoyun di pantai ketika dia mencari petunjuk arah ke pulau itu. Dia memiliki kesan yang baik tentang Jiangqi, tetapi dia tidak tahu mengapa mereka mendekatinya. Jiangqi menangkupkan tangannya ke arah Xiang Shaoyun dan berkata, "Salam, Tuan Muda Xiang." Xiang Shaoyun membalas salam tersebut dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, kakak senior Jiang?" Jiangqi adalah jenius nomor 1 di Akademi Rusa Suci. Dia anggun dan cantik, dan dia tidak memiliki aura arogansi yang dimiliki para jenius lainnya. Bahkan, dia terasa ramah dan mudah didekati. Dia menggigit bibirnya perlahan dan berkata, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Kuharap kau tidak akan mengingatnya terus." Orang-orang yang bersamanya tidak mengerti mengapa dia meminta maaf. Bagi mereka, mereka tidak bersalah dan tidak perlu membahas topik itu sama sekali. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, kakak Jiang. Akulah yang telah mengganggu Anda." "Kalau begitu, insiden itu berakhir di sini," kata Jiangqi sambil tersenyum. "Bagaimana kalau kita ikut masuk ke istana megah itu bersama? Inilah tujuan sebenarnya." Xiang Shaoyun memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, dan jika dia ikut bersama mereka, dia akan mampu membantu mereka mencapai tujuan yang lebih jauh. Xiang Shaoyun menjawab, "Maaf, tapi saya tidak berniat masuk." "Mengapa begitu, Tuan Muda Xiang? Tidakkah Anda menyadari bahwa seluruh area di sekitarnya sebenarnya adalah perimeter luar istana? Pasti ada beberapa harta karun yang luar biasa di dalamnya, atau bahkan beberapa warisan yang dapat membantu kita memasuki alam berikutnya lebih cepat," kata Jiangqi. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Xiang Shaoyun tidak berniat untuk masuk. Sebelum Xiang Shaoyun sempat berkata apapun, pria berpakaian emas di samping Jiangqi berkata dengan nada mengejek, "Istana ini penuh bahaya." Dia cukup pintar untuk tahu bahwa dia tidak cukup baik untuk bertahan hidup, dan dapat dimengerti mengapa dia tidak berani masuk. Kata-katanya memang tidak baik, bahkan Jiangqi pun mengerutkan kening. Namun, Xiang Shaoyun bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun. Dia tidak mau repot-repot berdebat soal hal sepele seperti itu. "Bagaimana jika kukatakan Xia Liuhui ada di dalam?" tanya Jiangqi. "Apa? Dia masuk?" seru Xiang Shaoyun dengan cemas. "Benar. Sudah setengah bulan, dan tidak ada yang melihatnya sejak itu. Mereka yang masuk bersamanya juga menghilang," kata Jiangqi dengan serius. Berita itu membuat Xiang Shaoyun gugup. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju gerbang, menunggangi Mani. Beberapa boneka yang dikendalikan roh jahat mulai menyerangnya. Boneka-boneka itu terdiri dari zombie dan binatang buas iblis yang kuat, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Mereka semua dapat menyerang dengan energi korosif yang kuat, dan mereka telah membunuh puluhan murid sejauh ini. Manusia ini dan tunggangannya adalah target baru mereka. Dia terlalu gegabah. "Ayo," teriak Jiangqi dan menyerbu bersama kelompoknya, berniat bergabung dengan Xiang Shaoyun. Apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka semua terkejut. Mereka melihat Xiang Shaoyun menghunus pedang pemangsa hiu miliknya dan mengayunkannya ke arah boneka-boneka itu, menghancurkannya dengan kekuatan brutal semata. Tak satu pun boneka yang mampu menghentikannya, dan akhirnya, hanya dia seorang yang tersisa berdiri di depan gerbang. Boneka-boneka itu semuanya berlevel sovereign. Mungkin mereka tidak sebanding dengan sovereign tingkat menengah yang sebenarnya, tetapi mereka cukup kuat sehingga sovereign tingkat keempat tidak dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam kenaikan naga, namun ia mampu menerobos dengan begitu mudah, menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Pria berbaju emas di samping Jiangqi menelan ludah, dan dia mulai gemetar. Dia tahu bahwa bahkan jika Jiangqi sendiri bertarung, dia hanya akan mampu menghadapi satu atau dua boneka. Namun Xiang Shaoyun mampu menerobos mereka dengan mudah. Bukankah dia sedikit terlalu kuat? "Ikuti dia," teriak Jiangqi sambil mengejar Xiang Shaoyun. Sejauh yang ia ketahui, jika ia tetap bersamanya, keselamatannya akan terjamin. Berdiri di depan gerbang, Xiang Shaoyun menatap kulit manusia yang berlumuran darah dan mengerutkan kening. Dalam hati, ia berpikir, ini adalah pertanda bahaya besar. Dia mengaktifkan domain jiwa neter dan mengirimkan inderanya ke dalam istana. Sayangnya,
Indranya tidak dapat masuk. Dia menjadi semakin waspada. Ini adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh Zhang Yuan. Aku harus berhati-hati, gumam Xiang Shaoyun. Dengan kekuatan api Yun yang menyelimutinya dan uang, mereka memasuki istana. Begitu mereka masuk, sesuatu yang aneh terjadi. Xiang Shaoyun merasa seolah-olah dia dan Mani telah jatuh ke dalam ilusi. Dia benar-benar kehilangan arah, dan dia tidak bisa melihat apapun kecuali hamparan kabut yang tak terbatas. Rasa dingin mulai menjalar di punggungnya. Uang, bisakah kau melihat apa yang ada di sekitar kita? Tanya Xiang Shaoyun. Mani menjawab dengan cemas, tidak. Segera kembali ke dalam lautan kosmos astral, kata Xiang Shaoyun. Tidak, bos. Aku bisa merasakan aura yang berasal dari ras yang sama denganku. Aku harus pergi melihatnya, kata Mani sambil memimpin dan pergi. Xiang Shaoyun menenangkan diri dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan kemampuan intuisinya. Sayangnya, tempat itu dipenuhi kabut tebal, dan tampaknya ada formasi tertentu. Dia tidak dapat mendeteksi apapun. Tiba-tiba, dia mencium bau busuk yang menyengat. Bau itu sangat samar, dan jika dia tidak menguasai teknik stimulasi batas, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Untungnya, teknik itu juga sangat meningkatkan indera penciumannya. Dia juga bisa mencium bahwa sumber bau busuk itu tidak terlalu jauh darinya. Tiba-tiba, seutas tali muncul dari kabut. Serangan itu datang terlalu mendadak. Untungnya, Xiang Shaoyun telah mempersiapkan diri. Dia langsung menundukkan kepalanya sebelum berputar dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Mendering. Bab 957. Xiang Shaoyun mengerahkan banyak kekuatan dalam ayunannya, dan bahkan boneka kelas penguasa pun akan langsung terbelah menjadi dua. Namun pedangnya justru mengenai sesuatu yang keras, menciptakan bunyi dentingan yang tajam. Mani bergerak seolah-olah ia bisa membaca pikiran Xiang Shaoyun dan langsung mengecil sebelum melilit penyerang, mencoba mencari tahu siapa penyerangnya. Mani sekuat Raja Iblis, dan penyerang itu tidak menyangka akan tertangkap. Penyerang itu diseret ke hadapan Xiang Shaoyun, tetapi ia terus melawan dan menyerang tubuh Mani. Dalam kesakitannya, Mani melepaskan penyerang itu. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun mampu melihat dengan jelas siapa penyerangnya. Penyerang itu adalah zombie kuno yang mengenakan baju zirah. Ia membawa seutas tali di tangannya, tali yang sama yang digunakannya untuk menyerang Xiang Shaoyun. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun mengirimkan kobaran api ke arah zombie itu. Dia berasumsi bahwa zombie itu juga berada di bawah kendali roh jahat seperti zombie yang dia temui di luar. Namun kali ini, dia salah. Zombie itu masih bergerak bebas di tengah kobaran api dan terus menyerang dengan tali. Ini benar-benar boneka zombie, seru Xiang Shaoyun dengan kaget dan mulai mengayunkan pedangnya berulang kali, mendorong zombie itu mundur berkali-kali. Zombie itu memiliki pertahanan yang luar biasa kuat, dan tidak takut akan serangannya. Ia terus melemparkan talinya ke arah Xiang Shaoyun, seolah-olah tujuannya adalah untuk menangkapnya, bukan membunuhnya. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan memberinya kesempatan. Dia menjauh dari Mani dan berputar mengelilingi zombie itu. Cahaya keemasan sepanjang 1 inci muncul di sekitar jari-jarinya saat dia menusukkan cahaya itu ke leher zombie seperti belati. Akhirnya, kepala zombie itu terputus. Zombie itu roboh ke tanah dan tidak bisa menyerang lagi. Setelah menyingkirkan mayatnya, dia mendapati bahwa Mani telah menghilang. "Uang, di mana kau?" teriak Xiang Shaoyun. Dia tidak menerima balasan. Seolah-olah Mani telah lenyap begitu saja. Ini formasi ilusi yang menakutkan. Aku harus menghancurkan formasi ini sebelum bisa keluar dari sini, gumam Xiang Shaoyun. Dia mulai menggunakan kedalaman bumi untuk menerima umpan balik dari tanah di bawahnya, mencoba mencari titik lemah formasi tersebut. Kedalaman bumi seharusnya memungkinkan seseorang untuk memahami lingkungan sekitarnya dengan jelas, dan hal itu tidak pernah mengecewakan Xiang Shaoyun. Namun kali ini, hal itu mengecewakannya. Ia dapat merasakan beberapa garis formasi dari permukaan tanah, tetapi jumlahnya sangat banyak, dan garis-garis itu menyebar dan meliputi area yang sangat luas. Bahkan kedalaman bumi pun tidak memungkinkannya untuk sepenuhnya merasakan seluruh formasi tersebut. Seolah-olah ia hanya melihat puncak gunung es. Ini adalah formasi yang dahsyat dan masif, serunya kagum ketika ia merasakan kedalaman formasi tersebut. Xiang Shaoyun tidak banyak tahu tentang formasi, tetapi dia telah membaca beberapa buku tentangnya. Dia juga pernah mendengar beberapa teori sederhana dari Zhuge Zantian. Ketika Xiang Shaoyun menyadari betapa kuatnya formasi itu, dia menjadi lebih waspada. Dia bergerak perlahan, mencoba mencari jalan untuk bertahan hidup. Indra-indranya menemukan suatu jalan tertentu, dan dia mengikutinya. Dia mengambil langkah pertama, dan ketika tidak terjadi apa-apa, dia mengambil langkah kedua. Itu berlanjut selama 9 langkah sampai semuanya di depan matanya tiba-tiba berubah.
Sebuah jalan setapak kecil terbentang di hadapannya. Lorong itu hanya cukup lebar untuk satu orang. Jalan setapak hijau di tanah memancarkan sensasi kuno, dan kabut yang tampaknya ada di mana-mana tidak dapat memasuki jalan setapak itu, seolah-olah jalan setapak itu adalah jalan menuju kebebasan. Xiang Shaoyun menapaki jalan itu, mengetahui bahwa jalan itu mengarah ke dunia luar atau ke lokasi impor di dalam istana. Apapun hasil akhirnya, dia harus menempuh jalan itu untuk mencari tahu lebih lanjut. Jalannya tidak pendek. Bahkan setelah berjalan selama 1 jam, ujungnya belum terlihat. Namun, Xiang Shaoyun saat ini berdiri di tempat yang lebih tinggi, dan dia sekarang dapat melihat seluruh kabut tebal. Banyak zombie terlihat berkeliaran di tengah kabut. Mereka mirip dengan penjaga penjara yang bertugas menangkap semua murid yang menyusup. Untungnya, para zombie tidak membunuh para murid. Mereka hanya menangkap semua murid dan melemparkan mereka ke suatu tempat yang tampak seperti semacam tempat pemakaman dengan aura korosif yang tebal dan aura kematian yang sangat besar. Jika para murid yang tertangkap tidak dapat menahan aura tersebut, mereka mungkin akhirnya berubah menjadi boneka zombie dan kemudian berada di bawah kendali formasi tersebut, menjadi bagian dari penjaga istana. Xiang Shaoyun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya ketika melihat para murid ditangkap. Jika bukan karena kecepatan reaksinya yang luar biasa, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Dia juga melihat kelompok Jiangqi menyerbu bersama 2 zombie yang mendekati mereka. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton saat Jiangqi ditangkap. Dia segera mengirimkan pesan kepadanya, segera bergerak ke kanan, atau kalian semua akan mati. Ini adalah formasi ilusi. Tidak ada yang bisa lolos dari tempat ini. Jiangqi bereaksi cepat dan bergerak ke kanan. Dia juga menyuruh teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, hanya 3 dari mereka yang berhasil melarikan diri, sedangkan 4 lainnya ditangkap oleh para zombie. Xiang Shaoyun tidak berusaha menyelamatkan ke-4 orang itu. Sebaliknya, dia bergerak lebih cepat di sepanjang jalan, terus-menerus mencari Mani dan Xia Liuhui. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa, seperti dirinya, Mani juga berada di sebuah jalan. Namun, jalan Mani mengarah ke lokasi yang sama sekali berbeda. Mereka bisa saling melihat, tetapi jalan mereka dipisahkan oleh kabut tebal, dan mereka tidak punya cara untuk saling mendekati. Uang, mari kita berdua mencari peluang kita sendiri, kata Xiang Shaoyun. Oke. Hati-hati, bos, jawab Mani. Kemudian uang itu menghilang, melanjutkan perjalanannya, sementara Xiang Shaoyun terus mencari Xia Liuhui. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun juga mencoba melihat apakah ada anggota Overlord Legion yang telah dibuang ke tempat pemakaman. Setelah mengamati area pemakaman dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang dekat dengannya di sana, dia mulai bergerak lebih cepat menyusuri jalannya. Setelah waktu yang tidak ditentukan, dia akhirnya sampai di ujung dan mendapati dirinya berada di sebuah kota besar, tepatnya kota besar yang mengapung. Saat ini dia berdiri di depan pintu sebuah istana yang menjulang tinggi. Istana itu tampak kuno dan memancarkan aura megah, seolah-olah merupakan makhluk paling agung yang ada. Di pilar-pilar di sekeliling istana terdapat pahatan naga dan phoenix. Dinding-dinding yang bertatakan ukiran emas, pintu merah menyala yang besar, lonceng di pintu masuk, dan patung kilin di depan pintu semuanya menandakan betapa luar biasanya istana kuno itu. Tergantung di atas pintu adalah papan nama kayu dengan 3 kata emas. Istana Raja Surgawi. Itu adalah nama yang berwibawa, dan ketiga kata itu memancarkan tekanan besar yang memberi kesan bahwa kata-kata itu tidak boleh dicemooh. Bab 958. Istana Raja Surgawi adalah tempat yang patut disembah. Letaknya tinggi di udara, seolah-olah mengawasi semua makhluk hidup. Xiang Shaoyun tahu pasti ada rahasia besar yang disembunyikan di sana, dan rahasia itu mungkin berada tepat di depan matanya. Tinggal dilihat apakah dia mampu mengungkapnya. Tepat ketika ia hendak mendekati Istana Raja Surgawi, beberapa fragmen ingatan muncul di benaknya. Ia melihat pemimpin pasukan yang terdiri dari 50.000 tentara yang pernah dilihatnya ketika ia mendapatkan Panji Roh Kudus. Ia juga mengetahui bahwa pemimpin itu dikenal sebagai Raja Surgawi. Istana ini adalah kediaman pribadinya. Raja Surgawi adalah dewa perang masa lalu, yang telah mengabdi kepada bangsanya dengan kemenangan militer yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, ia dikhianati dan dipaksa untuk berpaling dari bangsanya sendiri. Alih-alih merampok negaranya, ia memilih untuk menyendiri dan menjalani hidup tanpa beban. Sayangnya, orang-orang dari negara asalnya tidak ingin mengampuninya. Mereka mengumpulkan pasukan besar dan menyerangnya, dan akhirnya ia bertempur hingga mati. Namun, apakah dia benar-benar mati? Itu masih menjadi misteri, karena Xiang Shaoyun melihat dewa perang yang sama kembali ke Istana Raja Surgawi dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah merah. Raja Surgawi akhirnya mengunci diri di istana. Kulit manusia berlumuran darah yang tergantung di luar adalah kulit musuhnya.
Dia sendiri yang menguliti musuhnya dan menggantung kulit itu di gerbang untuk memperingatkan semua penyusup di masa depan. Setelah mengasingkan diri, dia menyegel seluruh ruang rahasia itu, dan tempat ini lenyap dari muka bumi. Semua ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Xiang Shaoyun agak terkejut ketika melihat fragmen ingatan itu tanpa alasan yang jelas. Dia merasa dewa perang itu memiliki semacam hubungan dengannya. Rasanya hampir seperti mereka adalah dewa perang yang sama, tetapi itu seharusnya tidak mungkin. Dia yakin karena dari beberapa ingatan kehidupan masa lalunya yang telah dipulihkan, dia adalah Overlord, dan tunggangannya adalah Big Black. Buku panduan Overlord Penakluk Surga dan 9 langkah Nether Overlord adalah teknik pamungkasnya. Dia yakin akan ingatan-ingatan ini. Jika demikian, ingatan apa yang baru-baru ini dia lihat? Xiang Shaoyun tidak dapat memahaminya bahkan ketika menggunakan cahaya kebijaksanaan. Dia hanya bisa mengikuti intuisinya dan berjalan masuk ke istana. Istana itu sangat indah dan mewah. Istana itu sebanding dengan istana-istana termewah. Berdiri di dalamnya, seseorang akan merasa betapa kecilnya dirinya. Di tengah istana terdapat peti mati kuno yang bertatahkan 9 kristal, masing-masing sebesar kepala manusia. Sayangnya, kristal-kristal itu telah kehilangan kilau dan energinya. Di depan peti mati terdapat mayat yang berlutut, tampak seperti telah ditikam hingga mati. Mayat itu jauh lebih tegap daripada semua zombie lain di ruang rahasia tersebut. Ia mengenakan helm jenderal di kepalanya dan baju zirah berat yang berlumuran darah di tubuhnya. Darahnya telah mengering, dan mayat itu tampak seolah-olah berlutut dengan penyesalan di depan peti mati. Xiang Shaoyun tahu bahwa orang ini adalah penjahat yang sama yang telah bersekongkol melawan Dewa Perang. Dia pernah menjadi jenderal yang paling dipercaya di bawah komando Dewa Perang. Dia bersekongkol untuk merebut posisi Dewa Perang tetapi akhirnya ditikam sampai mati di sini. Dia telah berlutut dalam posisi menyesal sejak saat itu. Namanya Chong Bao. Baju zirah dan helmnya adalah harta karun yang sangat berharga yang bahkan para orang suci pun akan mendambakannya. Xiang Shaoyun tentu saja juga menginginkan barang-barang itu, tetapi entah mengapa, rasa jengkel dan jijik tiba-tiba muncul di hatinya. Ia dipenuhi dengan cemoohan terhadapnya, dan tentu saja ia tidak tertarik pada harta benda penjahat itu. Ia ingin mendekati peti mati itu, tetapi tiba-tiba ia memperhatikan formasi yang samar-samar terlihat di istana. Sepertinya jika ia melangkah lebih jauh, ia akan mati. Ia mengeluarkan panji Roh Kudus. Panji itu mungkin akan beresonansi dengan peti mati itu. Mungkin itu akan menjadi kuncinya untuk pergi. Benar saja, ketika panji Roh Kudus dikeluarkan, banyak roh jahat di dalam panji itu meraung, dan panji itu meledak dengan niat bertempur. Seluruh istana menjadi gelap, dan aura dingin yang unik menyelimuti ruangan. Xiang Shaoyun merasakan energi berbeda menyelimutinya, menyegel tubuhnya sepenuhnya. Dia kemudian ditarik ke arah peti mati. Kekuatan formasi itu surut dan tidak melukainya. Tutup peti mati terbuka, dan ketika Xiang Shaoyun melihat ke dalam, pupil matanya menyempit. Wajah tampannya berubah seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia kemudian dilemparkan ke dalam peti mati sebelum tutupnya kembali tertutup. Semua yang terjadi tampak seperti mimpi, tetapi itu memang benar-benar terjadi. Tidak lama setelah Xiang Shaoyun memasuki peti mati, formasi ilusi istana yang megah itu lenyap, memperlihatkan semua zombie yang tersembunyi di tengah kabut. Sebagian murid di tempat pemakaman berhasil melarikan diri, tetapi sisanya telah mati. Seluruh istana berubah menjadi bangunan yang bobrok. Istana itu tidak lagi tampak seperti istana megah seperti dulu. Istana Raja Surgawi juga telah lenyap, atau lebih tepatnya, sekali lagi menyembunyikan diri. Tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Para murid yang terjebak menghela napas lega dan bergegas melarikan diri, mencoba mencari tempat untuk memulihkan diri dari luka-luka yang mereka derita di istana. Dari anggota Overlord Legion, Yuan Sueven tewas, dan yang lainnya selamat. Ouyang Chuanqi selamat berkat pusaka pertahanan yang diberikan kepadanya oleh klannya. Han Chenfei dilindungi oleh pusaka pertahanan Istana Gletser. Xuan Yuantian juga selamat dengan menggunakan kartu andalannya sendiri. Di antara mereka, Tang Longfei adalah satu-satunya yang berhasil merangkak keluar dari tempat pemakaman. Pada saat itu, ia pada dasarnya sudah setengah mati. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kematian, dan ia tampak menua secara signifikan. Jika ia tidak segera mendapatkan perawatan yang tepat, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan hidup lama. Adapun Xia Liu Hui, dia tidak dapat ditemukan. Tidak diketahui apakah dia telah meninggal atau secara tidak sengaja menemukan pertemuan yang menguntungkan baginya. Lebih dari setengah murid yang memasuki istana telah terbunuh. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Tentu saja, beberapa dari mereka berhasil menemukan beberapa harta karun dari istana-istana samping.
Setelah formasi itu hilang, beberapa melanjutkan pencarian mereka sementara beberapa bahkan mulai mengincar para zombie, yang juga bisa dianggap sebagai harta karun. Pertempuran berkecamuk di seluruh istana yang bobrok itu. Adapun Mani, ia telah sampai di taman belakang istana. Di sana, ia menemukan sebuah tanduk yang dulunya merupakan tanduk perang. Tanduk itu telah patah dan dilemparkan ke taman belakang oleh seseorang. Mani dapat merasakan bahwa tanduk itu terbuat dari tanduk naga ular bertanduk surgawi. Baginya, itu adalah harta yang sangat penting. Sebelum dia bisa mendapatkan tanduk itu, beberapa murid Akademi Bela Diri Sejati muncul. Mereka adalah penguasa kecil dan para pengikutnya, dan mereka merebut tanduk itu sebelum Mani bisa mendapatkannya. Mani tentu saja sangat marah. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan kelompok itu, tetapi mereka terlalu kuat, dan dia terpaksa melarikan diri. Sang penguasa kecil tidak berniat mengampuninya. Jika bukan karena kecepatan Mani, dia pasti sudah tertangkap. Kau berani merebut hartaku. Bosku akan merebutnya kembali untukku, ancam Mani sebelum pergi. Bab 959. Mani sangat terpukul setelah kehilangan tanduknya. Dia bergerak dengan cepat, berusaha menemukan Xiang Shaoyun secepat mungkin. Namun, alih-alih menemukan Xiang Shaoyun, dia malah menemukan Tang Long Fei sekarat. Dia sangat terkejut dan buru-buru menyeretnya keluar dari istana yang bobrok itu. Kemudian, ia memuntahkan cairan petir perak dan memberikannya kepada Tang Long Fei, sehingga menyelamatkan nyawa Tang Long Fei. Cairan petir perak itu adalah cairan yang sangat kuat. Tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga dapat mengusir kejahatan dan racun. Dengan demikian, kondisi Tang Long Fei menjadi stabil. Terima kasih, Mani, kata Tang Long Fei lemah. Jangan khawatir. Kamu adalah saudara bosku, jadi kamu juga saudaraku. Fokuslah pada pemulihanmu, kata Mani. Tang Long Fei berhenti berbicara. Dia duduk dan mengalirkan energinya untuk melanjutkan penyembuhan. Dia juga mengeluarkan beberapa harta yang telah dia simpan dan menggunakannya untuk mengusir aura kematian dari tubuhnya. Jika dia membiarkan aura kematian itu tetap ada, masa depannya dalam kultivasi akan menjadi suram. Lagi pula, dia adalah putra seorang gubernur kota Bloodsin. Ayahnya tentu saja telah memberinya beberapa harta karun yang dapat menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Ouyang Chuanqi, seperti murid-murid lainnya, mulai menjelajahi istana-istana yang rusak untuk mencari harta karun setelah ia terbebas dari formasi ilusi. Ouyang Chuanqi dan beberapa murid lainnya menemukan sebuah kuali yang rusak di salah satu istana. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan kuali itu. Tetapi ketika Ouyang Chuanqi memasukkan energi api ke dalamnya, kuali itu mulai bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan. Sekumpulan api menyembur keluar darinya, membentuk api unik yang jauh lebih kuat daripada yang telah ia masukkan. Ketika murid-murid lainnya menyadari hal itu, salah seorang dari mereka berseru dengan cemas, kuali ini belum rusak sepenuhnya. Saat suara itu terdengar, sekelompok orang menyerbu Ouyang Chuanqi, mengincar kuali tersebut. Ouyang Chuanqi adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 9. Kekuatan tempurnya gagah berani, dan dia melepaskan kekuatan tombak apinya melawan lawan-lawannya. Ouyang Chuanqi adalah seorang jenius dari Akademi Naga Phoenix, dan dia berada di puncak piramida bahkan di antara keempat akademi. Tidak banyak murid yang bisa menghadapinya, tetapi itu bukan berarti tidak ada yang bisa. Saat ini, dia sedang terlibat dalam pertempuran dengan seorang jenius dari Akademi Bela Diri Sejati. Sosok jenius ini adalah Gu Feng, yang pernah ditemui Xiang Shaoyun. Ia memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, dan pertarungannya dengan Ouyang Chuanqi semakin sengit. Kedua petarung berasal dari klan kuno. Masing-masing memiliki kartu truf yang ampuh, dan ketika mereka mulai bertarung satu sama lain, orang lain tidak dapat ikut campur meskipun mereka menginginkannya. Serahkan kuali pemurnian surga itu. Ini bukan sesuatu yang bisa kau miliki, tuntut Gu Feng. Ambillah jika kau bisa, kata Ouyang Chuanqi. Sambil memegang kuali pemurnian surga dengan satu tangan, dia menusukkan tombaknya berulang kali dengan tangan lainnya, melepaskan serangkaian serangan tanpa ampun. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi, kata Gu Feng. Ia melayang ke langit seolah-olah telah berubah menjadi burung phoenix. Ia berulang kali menusuk dengan pedangnya, mengirimkan banyak energi pedang yang menyerupai hujan bulu ke arah Ouyang Chuanqi. Gu Feng berada di peringkat ke-7 di Akademi Bela Diri Sejati. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Bahkan, dia lebih kuat dari Ouyang Chuanqi, dan dia telah sepenuhnya mengalahkan Ouyang Chuanqi dalam pertarungan mereka. Namun, Ouyang Chuanqi juga telah berlatih selama bertahun-tahun. Dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan dia bertarung sambil mundur, tidak memberi Gu Feng kesempatan untuk memaksanya bertarung sampai mati. Para pengiring Gu Feng berusaha mengepung Ouyang Chuanqi,
tetapi dia tetap berhasil menerobos pengepungan dan dengan cepat melarikan diri jauh. Bukan hal mudah bagi Gu Feng untuk akhirnya mendapatkan harta karun itu. Dia tidak rela membiarkan Ouyang Chuanqi lolos. Dia mengejar dengan segenap kekuatannya, sangat bertekad untuk merebut kuali pemurnian surga. Di tempat lain, Han Chenfei memperoleh biji besi beku berusia 10.000 tahun, yang merupakan bahan penting untuk menempa senjata tingkat suci. Bahan ini sangat langka. Dia juga menemukan sebuah sumur yang memancarkan aura beku, dan dia menduga sumur itu berisi harta karun dengan sifat beku. Rencananya adalah masuk dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa ditemukan di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa masuk, beberapa murid Akademi 9 Istana dan Akademi Rusa Suci bergegas masuk juga. Han Chenfei adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 9, tetapi itu tidak berarti dia bisa sepenuhnya mengabaikan murid-murid Akademi lain. Sebaliknya, ada seorang murid Akademi 9 Istana yang bahkan lebih kuat darinya. Dia dengan angkuh menduduki sumur itu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Dia adalah Leng Jiang, peringkat 5 di Akademi 9 Istana. Dia juga seorang kultivator es. Gadis kecil, maukah kau masuk ke sumur es bersamaku? Jika kau setuju menjadi rekan kultivasiku, aku akan membiarkanmu ikut denganku ke sana. Bagaimana menurutmu? Tawar Leng Jiang setelah mengamati tubuh Han Chenfei dengan tatapan mesum. Han Chenfei adalah wanita tercantik kedua di Akademi Naga Phoenix. Tak diragukan lagi bahwa dia adalah wanita yang sangat menawan. Tidak mengherankan jika Leng Jiang tergila-gila padanya. Pupil mata Han Chenfei berputar-putar saat dia berpikir. Kemudian, senyum mempesona terbentuk di wajahnya saat dia berkata, tentu. Mari kita masuk bersama. Ia berjalan menuju Leng Jiang dengan langkah yang anggun dan elegan. Leng Jiang mungkin tampak tergila-gila, tetapi ia tetap waspada. Ia tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada Han Chenfei untuk mempermainkannya. Tepat ketika Han Chenfei hendak mencapai Leng Jiang, ia tiba-tiba melemparkan sesuatu. Leng Jiang bereaksi seketika dan mengayunkan senjatanya ke arah benda yang dilemparkan kepadanya. Bang! Saat senjatanya mengenai benda itu, kekuatan luar biasa dahsyat meledak dan melontarkannya jauh. Aroma tertentu menyebar di area tersebut, dan Leng Jiang tanpa sengaja menghirupnya. Pandangannya langsung kabur. Han Chenfei memanfaatkan kesempatan itu untuk melewatinya dan melompat ke dalam sumur. Wanita keji, aku takkan mengampunimu, teriak Leng Jiang sambil melompat ke dalam sumur. Para murid di dekatnya bergegas maju dan melompat masuk. Tak lama kemudian, terdengar ratapan. Beberapa orang terlihat melarikan diri dari sumur dengan panik. Mereka membeku ketika melarikan diri, dan jelas mereka gagal menahan energi es di dalam sumur. Entah itu atau ada sesuatu yang mengerikan menunggu di dasar sumur. Baik Han Chenfei maupun Leng Jiang tidak terlihat meninggalkan sumur. Tidak diketahui siapa di antara mereka yang akhirnya menjadi pemenang. Di tempat lain, Xuan Yuantian juga menemukan harta karun. Namun, kekuatannya berada di tingkat menengah di antara semua murid, sehingga sangat kecil kemungkinannya dia bisa mendapatkan harta karun itu dengan begitu banyak murid yang bersaing. Melihat bahwa ia tidak memiliki banyak peluang melawan mereka, ia dengan tegas pergi mencari lokasi lain, berharap ia cukup beruntung menemukan harta karun lainnya. Dan memang ia beruntung. Di suatu lokasi yang diabaikan oleh semua murid lainnya, ia menemukan harta yang cukup berharga. Bab 960. Sementara para murid yang berjumlah banyak sibuk memperebutkan segala sesuatu yang mereka temukan di ruang rahasia, sebuah istana tertentu tersembunyi di antara awan di dalam celah ruang angkasa. Tidak ada yang bisa mendeteksinya, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di istana itu. Peti mati itu masih terbaring di sana dengan tenang, dan jenazah yang berlutut di depannya masih tetap tak bergerak. Tidak ada yang berubah, kecuali 9 kristal di atas peti mati yang kini bersinar. Cahayanya tidak terlalu terang, tetapi tampak cukup unik. Mengapa Xiang Shaoyun ditarik ke dalam peti mati? Dan apa yang dilihatnya sehingga ekspresinya berubah terkejut? Ketika tutup peti mati terbuka, dia benar-benar melihat mayat yang tampak persis sama dengannya terbaring di dalamnya. Satu-satunya perbedaan adalah mayat itu tampak lebih tua. Ia mengenakan baju zirah kuno, masih tampak gagah dan tampan. Ia tidak kehilangan ketampanannya bahkan dalam kematian. Ketika peti mati itu melepaskan kekuatan aneh yang menariknya ke dalam, mayat itu menghilang. Di tempat mayat itu berada, terbaringlah dia, di tempat mayat itu tadi. Ini adalah pemandangan yang akan mengejutkan banyak orang, dan juga pemandangan yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun bahwa dia akan selamat. Peti mati itu adalah tempat peristirahatan terakhir orang mati. Dengan Xiang Shaoyun terbaring di dalamnya, seolah-olah dia sekarang adalah orang mati yang hidup. Ini jelas merupakan pertanda buruk. Xiang Shaoyun sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi padanya.
Atau lebih tepatnya, seolah-olah dia telah lenyap dari keberadaan. Saat ia tersadar kembali, ia telah tiba di medan perang, dikelilingi oleh pembantaian dan teriakan perang. Ia duduk di atas kereta perang yang ditarik oleh 6 naga besi. Mengenakan baju zirah tebal dengan jubahnya berkibar di belakangnya, ia tampak sangat gagah dan tampan. Ketika ia melihat pasukan megah di hadapannya, ekspresi kebingungan terpancar di matanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku berada di medan perang ini? Kepala Xiang Shaoyun dipenuhi pertanyaan. Xiang Shaoyun benar-benar bingung, tetapi ia tidak punya waktu lagi untuk berpikir ketika sebuah anak panah tiba-tiba melesat ke arahnya. Anak panah itu mendekat dengan kecepatan yang hanya bisa ditembakkan oleh seorang penguasa. Xiang Shaoyun tersadar dari keterkejutannya dan berhasil menghindari panah itu dengan susah payah. Meskipun begitu, panah itu tetap mengenai wajahnya dan meninggalkan luka. Rasa sakit yang membakar menyerang wajahnya. Ini bukan mimpi, pikir Xiang Shaoyun sambil mengusap wajahnya dengan tatapan kosong. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda akan menyerah begitu saja? Tanya seorang prajurit di samping Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menatap prajurit itu sebelum menatap pasukan yang datang. Matanya menyala-nyala saat dia meraung, bunuh. Mimpi atau kenyataan, dia tetap harus membuka jalan keluar dari situasi ini. Mungkin hanya dengan begitu dia akan tahu apakah ini benar-benar mimpi atau apakah dia telah dipindahkan ke tempat lain. Dia membentangkan panji di tangannya, dan aura pertempuran yang kuat terpancar, menunjukkan sikap seorang jenderal yang perkasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Ia hanya memiliki sejumlah kecil prajurit di sisinya, tetapi mereka semua meraung dengan ganas, tidak menunjukkan rasa takut terhadap pasukan yang datang. Mereka merangkul kematian seperti rumah sendiri, dan mereka menyerbu maju tanpa rasa takut. Mereka mungkin adalah pasukan pemberontak, tetapi mereka juga prajurit berjasa bagi negara. Mereka telah direduksi menjadi pemberontak oleh penjahat licik, dan mereka merasa sangat dihina karenanya. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan keluarga mereka karena hal itu, dan mereka dipenuhi amarah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pasukan yang terbakar oleh kemarahan yang benar pasti akan menang. Emosi mereka menular ke Xiang Shaoyun. Dia adalah pemimpin mereka, orang yang memimpin mereka dalam pemberontakan ini. Karena itu, dia harus memberi contoh. Jika tidak, dia akan menjadi pemimpin yang tidak layak. Dia mengeluarkan busur Sun Shooter dan membentuk anak panah energi sebelum menembakkannya ke pemimpin pasukan lawan. Dengan menggunakan busur Sun Shooter dan teknik Sun Shooter, seseorang bahkan dapat menembak jatuh matahari dan bulan. Anak panahnya dilepaskan dengan energi awal mula yang didukung oleh kekuatan mentalnya. Seperti pelangi, anak panah itu melesat di udara dan memancarkan cahaya menyilaukan yang melesat melintasi seluruh medan perang saat terbang menuju pemimpin lawan. Kekuatan apa ini? Mengapa bersinar dengan 9 warna ilahi? Seru pemimpin lawan dengan terkejut. Dia mengayunkan pedangnya ke arah panah yang datang. Ledakan. Ledakan keras terjadi saat gelombang kejut besar menyebar. Pemimpin itu berdiri tegak dan tidak terluka, tetapi benturan itu membuat helmnya terlempar. Merasa dihina, pemimpin itu meraung marah, bunuh semua pemberontak ini. Jangan sisakan satu pun dari mereka. Pasukannya menyerbu maju bergelombang. Serangan-serangan yang begitu banyak hingga menutupi langit berhamburan di udara saat pasukan itu bertempur. Entah mengapa, Xiang Shaoyun tampak sangat memahami formasi pasukan. Sambil mengayunkan pedangnya, dia meraung, pasukan depan, bertindaklah sebagai anak panah. Pasukan sayap, bertindaklah sebagai sayap. Majulah dalam formasi bangau. Atas perintahnya, para prajuritnya membentuk formasi bangau untuk menghadapi pasukan yang datang. Setiap prajurit adalah individu yang memiliki keberanian dan kekuatan. Secara individu, prajurit-prajurit pasukannya lebih kuat daripada prajurit-prajurit pasukan lawan. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Semua serangan yang datang berhasil diblokir sebelum pasukan tersebut menyerbu ke tengah-tengah pasukan lawan, menimbulkan kekacauan dalam formasi pasukan mereka. Xiang Shaoyun memberikan perintah dengan tenang dan mantap. Dia dapat melihat setiap perubahan yang terjadi di medan perang, seolah-olah dia sedang melihat papan catur. Terlepas dari situasi berbahaya yang dihadapinya dan kurangnya bidak catur, dia terus berjuang. Bahkan jika dia tidak bisa menang, menjatuhkan lebih banyak bidak catur lawan tetap akan membuat kematiannya berharga. Pertempuran kacau pun terjadi. Trompet perang berbunyi tanpa henti saat kedua pasukan besar itu berulang kali bentrok. Darah dan anggota tubuh berhamburan kemana-mana, dan jeritan kesakitan memenuhi area tersebut. Perang itu kejam, begitu pula pasukan yang bertempur di dalamnya. Bukan senjata perang, melainkan hati manusia yang kejam. Ketika Xiang Shaoyun melihat pasukannya hampir kalah, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia meraung, dan menerkam seperti binatang buas.
Dengan menginjak bahu para prajuritnya, dia menyerbu ke arah pasukan lawan. Dengan pedang pemangsa hiu di satu tangan dan pedang pembunuh langit Overlord di tangan lainnya, dia menebas musuh-musuhnya. Dengan satu tebasan, serangan pedang menghantam musuh seperti sungai yang mengamuk dan merenggut lebih dari 10 nyawa sekaligus. Dengan tebasan lainnya, sambaran petir ilahi melesat dan merenggut lebih banyak nyawa lagi. Pada saat ini, dia pada dasarnya adalah seorang jagal di medan perang. Darah di dalam tubuhnya mulai terasa panas, dan niat bertempur yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Ia seperti serigala yang menerjang kawanan domba. Musuh-musuhnya mulai mundur karena ketakutan. Tidak banyak dari mereka yang berani menghadapinya. Salah satu dari mereka adalah kapten dari 100 orang, dan dia menyerang punggung Xiang Shaoyun dengan palu. Palu itu bersinar terang saat dia menghantamkan ujung palu ke Xiang Shaoyun. Tanpa perlu menoleh ke belakang, Xiang Shaoyun mengayunkan pedangnya ke belakang dan menghantam kepala penyerang, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.